Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ita Rosita dengan NIM 55521800154. Di kesempatan kali ini, saya akan mengoperasikan aplikasi Mayob mulai dari menginput data perusahaan hingga company data auditor atau pemeriksaan. Video ini sebagai tugas praktikum pengolahan data berbasis komputer kelas B. Langsung saja, langkah awal sebelum kita dapat mengentry perusahaan dagang pelangi ke dalam Mayob, maka kita harus membuat data perusahaannya, yaitu dengan mengklik Create. Lalu pilih Next, lalu isi data perusahaan. Setelah selesai mengisi data perusahaan, lalu kita Next, lalu kita isi tahun buku dengan tahun 2020, lalu kita isi bulan tutup buku dengan bulan Desember, lalu kita isi bulan awal buku dengan bulan Desember. Untuk periodenya kita isi 12, lalu kita Next, lalu kita Next, lalu kita pilih poin kedua, lalu kita Next, lalu kita simpan file. Setelah selesai menyimpan, lalu kita Next, lalu kita pilih Comment Center. Ini merupakan tampilan awal Comment Center. Langkah selanjutnya, kita akan membuka rekening atau akun-akun perusahaan yang dibutuhkan, yaitu dengan mengklik Account, lalu pilih Account List, lalu kita akan memasukkan rekening atau akun-akun perusahaan yang tidak ada di dalam Mayob, yaitu dengan mengklik New, lalu pilih Detail Account, lalu pilih Account Type, lalu isi account number, lalu kita enter, lalu isi account name, setelah selesai kita pilih OK. Lakukan hal yang sama untuk memasukkan rekening-rekening atau akun-akun yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Setelah selesai mengisi akun-akun atau rekening perusahaan, lalu kita close. Nah, selanjutnya kita akan mengatur tax code. Caranya itu yaitu dengan mengklik list, lalu pilih tax code, lalu hapus selain GST dan NT, karena di sini kita hanya menggunakan GST dan NT. Caranya yaitu dengan mengklik kanan pada tax code, lalu pilih delete tax code. Setelah itu kita ubah GST menjadi PPN. Deskripsinya kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Lalu kita ubah dengan PPN outcome. Lalu kita ubah dengan PPN income. Setelah itu kita oke. Lakukan hal yang sama pada NT. Kita ubah deskripsinya dengan tidak kena pajak. Lalu kita ubah dengan PPN outcome. Lalu kita ubah dengan PPN income. Lalu kita oke. Setelah selesai, lalu kita close. Nah, selanjutnya kita akan mengatur link account. Caranya itu yaitu dengan mengklik setup, lalu pilih link account, lalu pilih account and banking account. Ini dibiarkan saja. Kita hanya mengubah poin ketiga, yaitu dengan cash in bank. Lalu kita oke. Kita buka setup lagi. Lalu kita buka link account. Lalu kita buka sale account. Di sini kita ubah dua-duanya. Yang pertama dengan account receivable. Yang kedua kita ubah dengan cash in bank. Selanjutnya kita buka setup lagi. Lalu kita pilih link account. Ini juga kita ubah dengan account payable. Lalu kita ubah dengan cash in bank. Lalu kita oke. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita akan menginput saldo, yaitu dengan mengklik setup, pilih balance, pilih account opening balance. Nah, kita isi sesuai dengan perintah.
Nah, setelah amount lab-nya 00, ini artinya balance. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan membuat daftar pelanggan atau customer dengan daftar pemasok atau supplier. Caranya yaitu dengan mengklik card ID, lalu pilih card list, lalu pilih new, lalu tulis nama perusahaan yang menjadi customer. Lalu kita enter. Lalu kita isi card ID dengan C001. Lalu kita isi alamat. Lalu kita isi kotaknya. Lalu kita isi country. Lalu kita isi nomor telepon. Lalu kita pilih OK. Lakukan yang hal sama untuk memasukkan data perusahaan customer lainnya. Setelah selesai memasukkan data perusahaan customer, lalu kita pilih supplier. Lalu kita masukkan data-data perusahaan supplier. Caranya sama seperti tadi, klik new, lalu isi name, lalu kita enter, lalu isi card ID,
dengan S001, lalu isi alamat, lalu isi nomor telepon, lalu kita klik OK. Lakukan yang hal sama untuk memasukkan data-data perusahaan supplier lainnya. Setelah selesai, lalu kita close. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar pembantu piutang dagang. Caranya yaitu dengan mengklik Setup, lalu pilih Balance, lalu pilih Customer Balance. Ini adalah daftar-daftar perusahaan yang sudah kita isi tadi. Lalu kita pilih Add Cell, lalu kita pilih nama perusahaannya, lalu kita isi invoice dengan nomor faktur, lalu kita isi date dengan tanggal 1 bulan 12 2020, lalu kita ubah memo dengan saldo awal piutang, lalu kita isi jumlahnya, lalu ubah PPN dengan tidak kena pajak, lalu record. Lakukan yang hal sama kepada perusahaan customer lainnya.
Nah, setelah selesai mengisi ini, lalu kita close. Langkah selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu utang dagang. Caranya yaitu sama seperti tadi, pilih setup, lalu pilih balance, lalu pilih supplier balance, lalu pilih add, lalu pilih nama perusahaan, lalu isi PO dengan nomor faktur, lalu ubah date dengan tanggal 1 bulan 12 2020, lalu ubah memo dengan saldo awal utang, lalu isi jumlah, lalu ubah PPN dengan tidak kena pajak. Lakukan hal yang sama kepada perusahaan supplier lainnya. Setelah selesai, lalu kita close. Tahap selanjutnya, kita akan membuat daftar barang. Caranya yaitu dengan mengklik inventory, lalu pilih item list, lalu pilih new, lalu isi item number, lalu kita enter, lalu isi name, lalu kita centang, lalu kita ubah dengan cost of goods sold, lalu kita ubah dengan sale, lalu kita ubah. Setelah itu kita pilih buying detail, lalu kita isi dengan unit, lalu kita isi dengan PPN, lalu kita isi dengan 16, lalu kita isi dengan PPN, lalu kita oke. Lalu kita pilih new lagi,
Lalu kita isi item number. Lalu kita enter. Lalu kita centang. Lalu kita isi. Lalu kita oke. Setelah itu kita close. Tahap selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal persediaan. Caranya yaitu dengan mengklik inventory, lalu pilih count inventory, lalu isi. $20 untuk IBM, 16 untuk Acer. Setelah itu kita just inventory, lalu kita ubah, lalu kita continue, lalu kita pilih opening balance. Setelah itu kita isi unit cost-nya 16 juta untuk Acer, 12.500.000 untuk mohon maaf, 16 juta untuk IBM, 12.500.000 untuk Acer. Jangan lupa kita ubah date-nya dengan tanggal 1 bulan 12 2020. Lalu memonya kita ubah saldo awal persediaan dagang. Lalu kita record. Setelah selesai, kita akan mengecek kebenaran data, yaitu dengan mengklik account, lalu pilih company data auditor, lalu kita next, lalu kita ubah dengan 01 bulan 12 2020, and date-nya dengan 31 bulan 12 2020. Lalu kita run review. Nah, setelah checklist semua, artinya ini sudah benar. Lalu kita next. Lalu kita finish. Lalu kita pilih yes. Untuk mengeluarkan MyOb, kita pilih file, lalu kita pilih exit. Lalu kita yes. Lalu kita pilih backup company file, dan kita pilih check company file, lalu kita continue. Setelah itu kita save. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.